Senja itu, jalanan raya Gatot Subroto di Jakarta terasa sepi, dengan awan kelabu menggantung di cakrawala, seolah menjadi saksi bisu akan insiden tak terduga yang akan terungkap. Di sebuah ruas jalan yang jarang dilalui kendaraan, beberapa petugas kepolisian berseragam lengkap berdiri. Mereka terlihat sibuk mengatur sesuatu, namun bukan demi keselamatan pengguna jalan. Sebuah meja kecil dengan dilengkapi buku catatan dan lampu sorot dipasang seadanya, mengisyaratkan adanya razia. Namun, semua itu hanyalah kedok. Razia tersebut ilegal, sekadar dalih untuk memeras para pengendara yang bernasib sial melintas. Seorang oknum polisi berpangkat rendah, dengan raut wajah keras namun tatapan licik, melambaikan tangan kepada mobil-mobil yang lewat. Setiap kendaraan yang dihentikan selalu berakhir dengan pola yang sama. Pengemudi dituduh melakukan pelanggaran, lalu diminta sejumlah uang agar masalah cepat beres. Tak ada surat tilang resmi, tak ada prosedur sah, hanya pungutan liar berbungkus seragam dan tanda pangkat. Para pengendara yang diberhentikan tidak berani melawan. Mereka tahu menentang polisi bisa berujung rumit. Beberapa bahkan dengan pasrah menyelipkan uang ke tangan oknum itu sambil menunduk, berharap segera dilepaskan. Adegan itu terus berulang, menciptakan bayangan ketidakadilan di jalanan yang seharusnya menjadi hak publik. Hingga akhirnya, dari kejauhan, melintas sebuah mobil hitam mengkilap dengan plat dinas militer. Mobil itu bergerak tenang tanpa ragu, seakan pemiliknya tahu persis arah tujuannya. Oknum polisi yang berjaga sontak berdiri tegap, matanya berbinar melihat kesempatan. Mobil dinas itu bukan sembarang kendaraan. Biasanya, pengendara mobil semacam ini adalah figur penting dan jika berhasil menekannya, hasilnya pasti besar. Dengan tangan terangkat, ia memberi aba-aba agar mobil itu berhenti di tepi jalan. Ban mobil berdecit halus saat pengemudi menepi. Dari dalam, keluarlah seorang pria berperawakan tegap, berseragam loreng rapi, dengan baret merah bertengger di kepalanya. Wajahnya tenang, matanya tajam, penuh wibawa. Namun, alih-alih segan, polisi itu justru semakin bernafsu. Ia berpikir, kalau orang ini tentara, pasti lebih gampang dimintai uang karena mereka sering enggan ribut soal kecil. Dengan suara sok berwibawa, oknum itu mendekat sambil mengetuk kaca mobil. "Selamat sore, Pak. Ada sedikit pelanggaran dari kendaraan Anda. Mari kita periksa dulu surat-suratnya," ujarnya. Suaranya terdengar resmi, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan niat buruknya. Sang prajurit hanya menatap sekilas, lalu menyerahkan surat-suratnya tanpa banyak bicara. Polisi itu berpura-pura memeriksa, mengangguk-ngangguk, lalu menghela napas panjang seolah menemukan kesalahan besar. Sayangnya, ada beberapa yang tidak sesuai aturan, tapi tenang saja, kita bisa selesaikan di sini. 200.000 rupiah cukup biar tidak usah ribet masuk pengadilan. Kalimat itu meluncur dengan lancar, seakan sudah ribuan kali ia lontarkan. Namun, pria berbaret merah itu hanya diam. Tatapannya tetap tajam tanpa ekspresi, seperti singa yang menunggu saat untuk menerkam. Hening sesaat membuat suasana menjadi mencekam. Beberapa warga yang berada tak jauh dari lokasi mulai memperhatikan, merasakan hawa aneh yang menggantung. Mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi sebuah drama besar akan pecah, mengubah wajah razia ilegal itu selamanya. Oknum polisi itu kini semakin berani. Ia merapatkan tubuhnya ke kaca jendela, menunduk dengan wajah penuh keyakinan, seolah sedang menangkap pelanggar besar. 200.000 saja, Pak, ujarnya sambil menyelipkan senyum sinis. Tangannya bahkan sudah setengah terulur, menanti uang yang ia kira akan segera berpindah dari dompet sang pengemudi ke genggamannya. Di dalam mobil, sang pria berbaret merah masih duduk tenang. Ia tidak segera merespons, hanya memandang lurus ke depan. Sorot matanya dingin, tajam, membuat udara di sekitar tiba-tiba terasa berat.
Keheningan yang panjang membuat polisi itu gusar, lalu dengan nada lebih tegas, ia mengulang, "Kalau Bapak tidak mau repot, sekarang juga selesaikan di sini, 200.000, selesai." Dengan perlahan, pria loreng itu menurunkan kaca mobil lebih lebar. Suaranya datar namun dalam. "Apa kau sadar, tindakanmu ini razia ilegal? Kau bahkan tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi." Kalimat itu menusuk, membuat sejenak wajah sang polisi menegang. Namun, bukannya gentar, ia justru menertawakan ucapan itu. "Semua orang sama saja di jalan, Pak. Tentara, pejabat, rakyat biasa. Kalau melanggar, ya tetap melanggar. Jadi, jangan banyak alasan." Warga yang merekam semakin banyak. Bisik-bisik mengalir cepat, menciptakan gelombang keheranan sekaligus kekaguman. Semua mata tertuju pada pria berbaret merah yang berdiri tegap bagaikan patung baja di tengah jalan. Tanpa berkata banyak, sang Kapten Bima merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan sebuah dompet identitas dinas. Dengan gerakan tegas, ia mengangkat kartu itu tinggi-tinggi, memperlihatkan lambang TNI dengan jelas. "Nama saya Kapten Bima, Kopassus. Aku bukan rakyat biasa yang bisa kalian permainkan," ucapnya lantang, suaranya bergaung menembus udara sore. Para oknum polisi yang tadinya berani, kini serentak mundur setapak. Wajah-wajah mereka pucat, sebagian menunduk, menyadari siapa yang sedang mereka hadapi. Mereka baru saja mencoba memeras seorang prajurit elit, pasukan khusus yang reputasinya tak terbantahkan. Dan yang lebih buruk, semuanya dilakukan di depan saksi masyarakat yang kini sudah merekam tanpa takut. Oknum polisi yang terkapar di tanah mencoba membela diri. Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya jalankan tugas," katanya terbata. Suaranya parau, namun Kapten Bima menatapnya dengan tajam. Matanya seperti pisau yang mampu menelanjangi kebohongan. "Jalankan tugas atau menjalankan kerakusanmu sendiri," balasnya dingin, membuat sang polisi menunduk tak sanggup menatap balik. Beberapa warga mulai berteriak lirih dari kejauhan, "Hidup tentara! Hajar oknum itu! Jangan biarkan mereka semena-mena lagi!" Suara itu membuat suasana semakin panas. Polisi-polisi lain yang ikut berjaga mulai gelisah, sadar bahwa publik kini berbalik memihak prajurit berbahak merah itu. Tak ada lagi aura wibawa dari mereka, yang tersisa hanya rasa malu dan ketakutan. Kapten Bima melangkah maju mendekati polisi yang masih terduduk di tanah. Ia menunduk, lalu berbisik cukup keras untuk terdengar warga sekitar. "Ingat ini baik-baik, seragammu tidak membuatmu kebal hukum. Justru seragam itu seharusnya menjadi pengingat bahwa kau melindungi rakyat, bukan merampok mereka." Kata-kata itu menggema di telinga semua orang, menancap lebih tajam daripada pukulannya. Suasana semakin mencekam. Kamera ponsel terus merekam setiap detik. Wajah-wajah polisi tertangkap jelas. Begitu juga identitas Kapten Bima. Tak ada yang bisa mereka sembunyikan lagi. Apa yang awalnya hanya razia kecil, kini berubah menjadi api besar yang bisa mengguncang institusi. Dan di tengah ketegangan itu, Kapten Bima mengeluarkan ponselnya. Jempolnya menekan layar dengan tenang, lalu ia menempelkan ponsel ke telinga. "Halo Jenderal, saya Kapten Bima. Izin melaporkan insiden razia ilegal di Jalan Raya Gatot Subroto. Oknum polisi tertangkap basah meminta uang damai." Ucapannya jelas, tegas, dan menusuk. Saat itu juga wajah para polisi pucat pasi. Mereka tahu kejatuhan mereka tinggal menunggu hitungan menit. Suara Kapten Bima terdengar mantap di ujung telepon. Di seberang sana, seorang Jenderal Anggara terdiam sesaat, seakan menahan amarah yang mendidih. "Ulangi laporanmu, Kapten," ucap sang jenderal dengan suara berat. Kapten Bima menjawab tegas, "Razia ilegal, pungutan liar Rp200.000 dilakukan oleh oknum berseragam. Semua terekam warga. Saya ulang, semua terekam warga." Kalimat terakhir itu membuat darah para oknum polisi seakan berhenti mengalir. Jenderal di seberang telepon meledak, suaranya menggelegar. "Kurang ajar, mereka mempermalukan institusi. Jangan biarkan dia kabur, Kapten. Kirimkan nama, pangkat, dan lokasi tepatnya. Saya akan turun tangan langsung."
Nada tegas itu terdengar jelas, cukup keras untuk membuat oknum polisi yang masih tersungkur di tanah bergetar ketakutan. Kapten Bima menutup telepon lalu menatap dingin ke arah polisi yang sudah tak berkutik. "Atasanmu sudah tahu, siapkan dirimu. Hari ini karirmu berakhir," ucapnya dengan datar. Polisi itu gemetar, tangannya berusaha menopang tubuh yang masih lemah setelah dihantam pukulan. Wajahnya pucat pasi, seperti orang yang baru saja melihat pintu neraka terbuka di depannya. Rekan-rekan polisinya yang tadi hanya menonton mulai panik. Ada yang mencoba mendekat untuk berbisik, "Pak, kita kabur saja." Namun Kapten Bima mendengar jelas kalimat itu. Ia langsung menoleh, tatapannya tajam seperti pisau. "Tidak ada yang lari dari tanggung jawab. Kalian semua bagian dari razia ini. Jangan pikir bisa lolos begitu saja." Seketika mereka terdiam, keringat dingin bercucuran di pelipis. Sementara itu, warga yang merekam kejadian semakin berani bersuara. "Bagus Pak Tentara, bongkar mereka semua," teriak seorang pria paruh baya. Suara riuh kecil itu menjalar hingga beberapa warga lain ikut bersorak. Apa yang awalnya mereka saksikan dengan ketakutan, kini berubah menjadi momen bersejarah. Oknum aparat akhirnya dipermalukan di hadapan rakyat. Di tengah kekacauan itu, ponsel salah satu polisi berbunyi. Wajahnya mendadak pucat ketika melihat siapa yang menelpon, atasan mereka sendiri. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat, tapi segera terdengar bentakan keras dari seberang. Wajah Kapten Bima tetap tanpa ekspresi. Tapi di dalam dadanya, kesabarannya mulai menipis. Ia tidak pernah keberatan ditilang jika memang bersalah sesuai aturan. Namun yang berdiri di depannya ini bukanlah penegak hukum sejati, melainkan perampok berseragam. Ada garis tipis antara menahan diri dan membiarkan kehormatan diinjak-injak, dan kini garis itu hampir terlewati. Polisi itu tak berhenti menekan. "Kalau Bapak keras kepala, bisa saya bawa ke kantor, tapi urusannya panjang. Bisa-bisa mobil dinas ini ikut disita sementara. Sayangkan hanya gara-gara uang 200.000, ucapnya sambil menggerakkan jemari, menegaskan keinginannya. Kata-katanya penuh provokasi, seolah dirinya benar-benar berkuasa atas jalanan. Beberapa rekan sesama polisi yang ikut berjaga dari jauh hanya memperhatikan, tidak ada yang berani menghentikan tingkah rekannya. Mereka tahu apa yang terjadi itu salah, tapi sudah terbiasa menutup mata. Razia ini memang sejak awal diniatkan untuk mengisi kantong pribadi, bukan menjalankan amanah institusi. Di antara mereka ada yang mulai gelisah, takut pria berbaret merah itu bukan orang sembarangan. Sementara itu, sang Kapten Bima menarik napas panjang, menahan gejolak amarah yang mulai mendesak keluar. Dalam pikirannya, ia teringat pada sumpahnya, melindungi bangsa dan rakyat dari segala bentuk penindasan. Dan kini, seorang aparat negara sendiri justru menjelma penindas. Dadanya bergetar bukan oleh rasa takut, tapi oleh rasa jijik melihat kehormatan seragam diinjak-injak oknum. Dengan gerakan perlahan, ia membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Suara derit pintu terdengar nyaring di tengah ketegangan itu, membuat beberapa orang menoleh. Pria berbaret merah itu kini berdiri tegak di hadapan polisi. Tubuhnya menjulang, matanya menatap bagaikan elang siap menyambar. Suasana mendadak hening, hanya terdengar desiran angin yang membawa tanda bahwa sebentar lagi badai akan pecah. Langkah tegap sang Kapten Bima membuat tanah seolah bergetar. Sepatunya menghentak aspal dengan mantap. Tubuh tegapnya memancarkan wibawa yang tak terbantahkan. Sang polisi sempat mundur setengah langkah, namun segera menutupi rasa gentarnya dengan wajah angkuh. "Mau apa kamu keluar? Urusan kita jelas, bayar atau ikut ke kantor," teriaknya, mencoba menguasai situasi. Pria berbaret merah itu berdiam beberapa detik, menatap lurus ke arah polisi yang kini berkeringat dingin. Dari sorot matanya tampak jelas ada badai yang sedang menahan diri untuk tidak meledak. "Kau sudah melampaui batas," ucapnya dengan suara dalam dan menggelegar, seakan bukan hanya ditujukan untuk satu orang, melainkan untuk seluruh aparat yang mengkhianati sumpahnya. Namun bukannya sadar, sang polisi malah semakin keras kepala. Ia melangkah maju, menuding dada sang prajurit dengan jari telunjuk.
"Hei, jangan sok jagoan di sini. Kamu pikir saya takut hanya karena kamu pakai baret merah? Di jalan ini saya yang berkuasa," teriaknya lantang. Kata-kata itu menjadi pemantik terakhir, seperti bensin yang disiram ke api. Sekejap kemudian, tubuh sang Kapten Bima bergerak cepat, secepat kilat. Satu kepalan tangan menghantam wajah sang polisi, membuatnya terhempas ke belakang. Tubuhnya jatuh menghantam tanah. Suara benturannya terdengar keras disertai erangan kesakitan. Hidungnya langsung mengucurkan darah segar. Wajah angkuhnya lenyap digantikan kepanikan dan rasa sakit. Rekan-rekan polisinya berlari mendekat, tapi langkah mereka terhenti begitu melihat tatapan tajam sang prajurit, seperti harimau di hadapan kawanan anjing liar. Wibawanya membuat mereka lumpuh. Ada yang mencoba berbicara, namun suara tercekat di tenggorokan. Tak satu pun berani benar-benar mendekat. Beberapa warga yang sedari tadi mengintip dari jauh, kini mulai berani merekam dengan ponsel. Bisik-bisik terdengar di udara. Itu tentara Kopassus, dia berani melawan oknum polisi. Detik itu juga, suasana jalan yang tadinya penuh tekanan berubah menjadi panggung keterkejutan. Ada rasa puas dalam hati warga yang sering jadi korban razia liar melihat ada yang berani membalas. Sang polisi yang terkapar di tanah mencoba bangkit, namun tubuhnya limbung. Ia menatap prajurit itu dengan campuran takut dan marah. Kau akan menyesal." Suaranya parau, tapi tidak ada yang menggubris. Sang Kapten Bima hanya menunduk sedikit, lalu berkata lirih namun jelas, "Yang menyesal itu kau, karena hari ini kebenaran menemukanmu." Keheningan kembali menyelimuti lokasi. Angin berhembus membawa rasa gentar yang menusuk tulang. Sang Kapten Bima berdiri tegak, tubuhnya seakan menjelma tembok keadilan yang tak bisa digoyahkan. Di balik wajah dinginnya, ada sumpah yang baru saja ia tepati, tak membiarkan kehormatan seragam diinjak-injak oleh siapapun, apalagi oleh sesama yang berkhianat. Oknum polisi itu masih terhuyung di tanah, darah menetes dari hidungnya, sementara rekan-rekannya hanya bisa berdiri kaku. Terik matahari siang itu menusuk kulit, memantul di aspal yang berdebu. Jalanan kota Surabaya yang biasanya ramai, kini melambat karena beberapa polisi tampak memberhentikan kendaraan secara acak di jalan veteran. Tidak ada tanda resmi razia, hanya beberapa motor polisi parkir sembarangan dan kerumunan pengendara yang terjebak. Orang-orang mulai berbisik, heran mengapa razia dilakukan begitu mendadak tanpa pemberitahuan. Sebuah mobil hitam berhenti mendadak di depan garis imajiner yang dijaga para polisi. Dari dalamnya, keluar seorang wanita dengan tubuh ramping dan percaya diri. Ia mengenakan gaun pendek hijau ketat yang kontras dengan kulitnya yang bersinar di bawah terik matahari. Sekilas ia terlihat seperti pengendara biasa, namun sorot matanya penuh ketenangan yang tidak lazim bagi seseorang yang baru saja diberhentikan paksa. Seorang polisi berwajah keras mendekat, menepuk-nepuk kaca mobil dengan nada kasar. "Surat-suratnya!" teriaknya tanpa basa-basi. Sang wanita hanya tersenyum tipis lalu memberikan surat kendaraan dan SIM tanpa banyak bicara. Polisi itu melirik dokumen sekilas, namun kemudian mengerinyitkan dahi seolah mencari alasan untuk mempersulit. Suasana semakin panas, polisi lain ikut mendekat, menatap wanita itu dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan meremehkan. "Gaun begitu buat nyetir, bahaya," ucap salah satunya dengan nada sinis. Beberapa pengendara lain yang terhenti di jalan mulai memperhatikan. Ada yang mengangkat ponsel, merekam diam-diam. Semua seakan mencium bau ketidakberesan dari razia ini. Wanita itu tetap tenang, meski sorot matanya jelas menahan amarah, ia menyandarkan tubuhnya pada pintu mobil. Satu tangan memegang dompet kecil, satu lagi menutup wajah dari silau matahari. "Apa ada yang salah dengan surat saya?" tanyanya dingin, membuat polisi itu terdiam sejenak. Namun, alih-alih menjawab, ia justru menoleh ke rekannya sambil tersenyum licik. "Kalau tidak mau ribet, bayar saja uang damai. Semua orang di sini paham kok aturannya," bisik polisi itu dengan suara keras yang sengaja dibuat samar-samar tapi cukup terdengar. Wanita itu menegakkan tubuhnya, menatap tajam ke arah mereka. Hening sesaat menyelimuti jalan, hanya suara klakson dari kendaraan belakang yang terdengar samar. Beberapa orang di sekitar mulai berdesis. Ada yang berani berkomentar lirih, "Waduh, pungli lagi, siang bolong pula." Tapi tak ada yang berani maju. Semua hanya menjadi saksi dalam diam.
Polisi itu semakin arogan, merasa wanita di depannya tidak akan berani melawan. Di balik wajahnya yang kalem, wanita itu menahan sesuatu. Rasa muak bercampur amarah mengalir deras dalam dirinya. Bukan hanya karena ia diperas, tapi juga karena perlakuan merendahkan yang diberikan oknum aparat berseragam. Ia tahu betul, sebentar lagi situasi akan berubah. Sang polisi mungkin merasa berkuasa siang itu, tapi ia sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya wanita yang berdiri di hadapannya. Di markas besar Kopassus, laporan resmi tentang kejadian itu dibacakan. Komandan menatap Kapten Bima dengan wajah serius, lalu mengangguk. Kau sudah menegakkan kehormatan prajurit. Ingat, seragam bukan tameng untuk menindas, tapi janji untuk melindungi. Kata-kata itu membuat dada Kapten Bima bergetar. Ia tahu tindakannya benar, meski jalan yang ia tempuh penuh risiko. Malam itu, ketika kabar pemecatan sudah menyebar ke seluruh negeri, Kapten Bima berdiri sendirian di halaman markas. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah. Ia menatap ke langit gelap, berbisik dalam hati. Keadilan memang tidak bisa memulihkan semua luka, tapi setidaknya hari ini rakyat melihat kebenaran berdiri tegak. Dan dengan itu, ia melangkah mantap, siap menghadapi babak berikutnya dalam hidupnya sebagai prajurit. Keesokan harinya, suasana ibu kota riuh oleh berita pemecatan oknum polisi yang viral. Media nasional menayangkan cuplikan video seorang polisi tersungkur dihantam oleh prajurit berbaret merah, lalu berujung pada sidang etik yang menjatuhkan putusan pemecatan. Rakyat yang menonton merasa puas, seolah keadilan yang lama mereka rindukan akhirnya hadir di depan mata. Kapten Bima dipanggil untuk menghadiri konferensi pers bersama jajaran TNI dan kepolisian. Aula besar itu dipenuhi wartawan, lampu kamera menyilaukan, mikrofon berjejer di meja panjang. Ketika namanya dipanggil, ia melangkah maju dengan langkah tegap, berdiri di podium. Sorot mata semua orang tertuju padanya, sosok prajurit yang berani melawan ketidakadilan. Ia membuka pidatonya dengan suara tegas. Saya tidak bangga memukul seorang polisi. Saya tidak bangga melihat seorang aparat negara dipermalukan. Tapi saya lebih tidak rela melihat rakyat ditindas oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Kata-kata itu membuat ruangan sunyi. Setiap wartawan terdiam menunggu kalimat berikutnya. Kapten Bima menatap lurus ke arah kamera. Seragam bukan tameng untuk berlaku semena-mena. Seragam adalah sumpah. Sumpah untuk menjaga, melindungi, dan berkorban. Siapapun yang lupa akan sumpah itu tidak pantas mengenakan seragamnya. Kalimatnya mengalir bagai pedang yang menebas semua bentuk kemunafikan. Riuh tepuk tangan menggema di aula. Para wartawan yang biasanya dingin kini berdiri memberikan penghormatan. Wajah-wajah rakyat yang menonton lewat layar televisi dipenuhi rasa haru dan bangga. Sosok prajurit itu telah menjadi simbol keberanian, bukan hanya bagi tentara, tapi juga bagi rakyat kecil yang sering merasa tak berdaya. Di luar gedung, ribuan netizen terus membanjiri media sosial dengan tagar yang mengangkat nama Kapten Bima. Ia menjadi ikon baru, simbol bahwa masih ada aparat yang berani melawan ketidakadilan, bahkan jika pelakunya berasal dari institusi lain. Namanya dielu-elukan, wajahnya dijadikan poster, dan kata-katanya diulang-ulang sebagai slogan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Namun bagi Kapten Bima, semua itu bukan soal popularitas. Saat ia kembali ke markas, ia berkata pada rekan-rekannya, "Hari ini, rakyat percaya pada kita, jangan pernah membuat mereka kecewa. Ingat, kita bukan siapa-siapa tanpa kepercayaan mereka." Kata-kata itu disambut anggukan tegas dari para prajurit lain, sebuah pengingat bahwa kehormatan bukanlah hadiah, melainkan tanggung jawab. Malam pun tiba. Kapten Bima berdiri di depan barak menatap langit penuh bintang. Ia menarik nafas panjang, lalu berbisik, "Selama aku masih mengenakan seragam ini, aku akan pastikan rakyat tidak akan pernah ditindas lagi." Cahaya bulan menyinari wajahnya, membuat sosoknya tampak seperti bayangan pahlawan yang lahir dari rakyat, untuk rakyat, dan akan selalu bersama rakyat. Tangannya meraih tas kecil yang tergantung di bahunya. Perlahan ia membukanya. Seakan ingin menunjukkan sesuatu, orang-orang menunggu dengan jantung berdegup kencang. Polisi-polisi itu pun menelan ludah, mulai sadar bahwa mereka baru saja mencari masalah dengan orang yang salah. Kerumunan semakin sunyi ketika wanita itu mengeluarkan sebuah dompet kecil dari tasnya.
Dengan gerakan pelan namun mantap, ia menarik keluar sebuah kartu identitas berwarna hijau tua yang tampak resmi. Tangannya mengangkat kartu itu tinggi-tinggi hingga semua orang bisa melihatnya jelas. Polisi-polisi yang tadi arogan langsung terdiam. Wajah mereka berubah pucat. "Lihat baik-baik," suaranya tegas menusuk udara panas siang itu. "Saya Kapten Kirana, anggota TNI aktif, dan kalian baru saja melakukan tindak pemerasan terhadap saya." Kalimat itu bergema seperti ledakan, membuat kerumunan warga sontak berteriak kaget. Kamera ponsel segera mendekat, merekam setiap detik momen itu. Polisi pertama yang tadi jatuh tersungkur mencoba berdiri, namun lututnya lemas. "Tentara," gumamnya, suaranya bergetar. Ia menoleh ke rekan-rekannya mencari dukungan, tapi yang lain justru menunduk, tak berani menatap. Mereka tahu situasi sudah tak bisa diselamatkan. Wanita itu, Kapten Kirana, melangkah maju. Sorot matanya tajam, penuh wibawa, berbeda jauh dari penampilan luarnya yang sederhana. "Kalian mempermalukan seragam kalian sendiri. Polisi seharusnya melindungi rakyat, bukan menghisap mereka di jalan." Ucapannya membuat warga yang menonton bersorak setuju. Ada yang berteriak, "Betul begitu, Bu." Seorang polisi lain mencoba mencari alasan. Ini hanya salah paham, Bu. Kami cuma..." Ucapannya terhenti ketika Kapten Kirana mendekat dengan langkah cepat menatap langsung ke matanya. "Diam, jangan coba-coba berbohong. Semua orang di sini melihat, semua kamera merekam. Kalian tidak bisa lari dari ini." Keringat mulai mengalir deras dari pelipis para oknum itu. Wajah mereka pucat pasi, tak lagi tersisa-sisa keangkuhan. Warga yang menonton semakin berani bersuara. Beberapa bahkan bertepuk tangan mendukung keberanian Kapten Kirana. Jalanan yang tadinya penuh ketegangan, kini berubah menjadi panggung penghakiman terbuka. Kapten Kirana menaruh kembali kartu identitasnya ke dalam tas, lalu melipat tangan di dada. "Saya tidak akan menyelesaikan ini dengan uang. Saya akan menyelesaikan ini dengan hukum. Dan hukum militer tidak mengenal kata kompromi untuk penjahat berseragam." Suaranya bergetar kuat membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Polisi pertama akhirnya jatuh berlutut. Wajahnya pucat, mulutnya bergetar tanpa kata. Rekan-rekannya hanya bisa terdiam, tahu bahwa nasib mereka sudah di ujung tanduk. Siang itu, di bawah terik matahari dan tatapan ratusan mata, topeng mereka runtuh, dan seorang wanita yang mereka remehkan justru tampil sebagai sosok penegak keadilan yang sesungguhnya. Polisi berwajah keras itu semakin mendekat. Suaranya meninggi, seolah ingin menakut-nakuti. "Suratmu lengkap sih, tapi ada pelanggaran lain. Plat nomor kamu tidak sesuai aturan. Bisa ditilang, atau kalau mau cepat kasih uang damai saja." Ia menekankan kata terakhir dengan senyum menyeringai. Giginya berwarna kuning akibat kebiasaan merokok. Wanita itu tidak bergeming. Ia hanya memandanginya dengan tatapan dingin. Angin siang yang panas membuat helai rambut panjangnya sedikit menempel di pipi, tapi justru membuat auranya semakin kuat. "Saya tidak melakukan pelanggaran. Plat nomor saya sah dan surat kendaraan saya asli," jawabnya dengan suara tenang tapi tegas. Mendengar itu, polisi lain yang sedari tadi mengawasi ikut maju. Ia menepuk bahu rekannya lalu menatap sinis ke arah wanita itu. "Nona, jangan banyak alasan. Kami bisa tahan mobil kamu di sini, bikin ribet urusan. Mau begitu atau kasih uang damai saja, beres." Kalimat itu diucapkan lantang, membuat beberapa pengendara di sekitar mendengarnya jelas. Kerumunan yang menonton mulai berbisik semakin keras. Ada yang menyalakan kamera ponsel dengan terang-terangan, merekam seluruh kejadian. Polisi menyadari hal itu, tapi tetap bersikap seolah mereka berkuasa penuh. "Cepat, jangan bikin masalah. Kami juga capek berdiri di panas begini. Sedikit uang kan bisa bikin semua lancar," ucap polisi pertama lagi. Suaranya terdengar mengancam. Wanita itu menarik nafas panjang. Wajahnya mulai kehilangan senyum tipis yang tadi menghiasi. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya seakan menahan amarah yang hampir meledak. "Kalian tahu apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum?" tanyanya lantang, hingga beberapa orang di kerumunan menahan nafas mendengar keberaniannya. Polisi itu tertawa, suaranya serak dan angkuh. "Hukum? Kami ini hukum di jalan. Mau ngadu ke siapa? Jangan sok pintar."
Banyak orang lewat sini sudah bayar, tidak ada yang berani melawan. Ia melangkah makin dekat, bahkan berusaha menyentuh lengan wanita itu. Sekejap, suasana berubah mencekam. Beberapa warga bersiap mengangkat kamera lebih tinggi, berharap bisa merekam bukti jelas bila terjadi sesuatu. Wanita itu menoleh singkat pada kerumunan, lalu kembali menatap polisi dengan sorot mata tajam yang membuat pria itu sedikit tersentak. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang menandakan bahaya. Di dalam dirinya, wanita itu tahu batas kesabarannya hampir habis. Ia sudah memberikan kesempatan bagi mereka untuk berhenti. Namun, para oknum itu malah semakin menekan. Hatinya bergetar oleh rasa marah bercampur hormat pada seragam yang mereka kenakan. Tapi nyatanya, seragam itu hanya dipakai untuk menindas rakyat. Dan sebentar lagi, ia akan menunjukkan siapa sebenarnya dirinya. Tangan kasar polisi itu semakin mendekat, nyaris menyentuh lengan wanita yang berdiri di depan mobil hitamnya. Beberapa warga menahan nafas, sebagian lagi mengarahkan kamera ponsel mereka dengan posisi lebih jelas. Seakan ada firasat, semua tahu sesuatu akan terjadi. Dalam sepersekian detik, wanita itu bergerak cepat. Dengan gerakan presisi, ia menepis tangan polisi itu dan langsung melayangkan pukulan telak arah pergelangan tangannya. Plak! Suara keras terdengar, membuat polisi itu meringis kesakitan. Semua orang terkejut, termasuk rekan-rekannya yang tak menduga seorang wanita bisa bergerak secepat itu. Polisi lain berteriak, "Hei, kurang ajar kamu!" Ia berusaha maju, tapi belum sempat mendekat. Wanita itu sudah melangkah satu langkah cepat ke depan dan mengajunkan tendangan ke perutnya. Buk! Tubuh polisi itu terhuyung mundur, hampir jatuh menabrak motor patroli di belakangnya. Warga yang menonton spontan bersorak, sebagian berani berteriak, "Hajar aja Mbak!" Suasana jalanan yang panas berubah jadi arena dramatis. Polisi pertama yang kesakitan berusaha bangkit, namun wanita itu sudah lebih dulu merunduk dan mendorong tubuhnya dengan bahu, membuat pria itu kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur di aspal. Sorakan warga semakin keras, suara klakson dari kendaraan yang terjebak ikut menambah hiruk-pikuk. Rekan polisi lainnya mencoba menarik borgol dari sabuknya, niat menakut-nakuti. Tapi wanita itu sama sekali tidak gentar. Ia melangkah maju dengan tatapan tajam, lalu memutar tubuhnya, menghantam borgol itu dengan siku hingga terlepas dari genggaman. Gerakannya lincah, seolah terlatih dalam pertempuran. Polisi itu terpaku, wajahnya pucat. "Cukup, jangan main-main dengan saya!" Suara wanita itu lantang menusuk udara. Siang, nafasnya teratur, langkahnya mantap, tidak menunjukkan tanda sedikit pun bahwa ia gentar. Semua warga yang menonton terdiam, hanya suara rekaman ponsel yang terus berdengung di udara. Polisi pertama yang jatuh kini gemetar, bukan hanya karena sakit, tapi karena tatapan wanita itu mengandung sesuatu yang asing, wibawa, yang tidak mungkin dimiliki orang biasa. Rekan-rekannya saling berpandangan, ragu untuk menyerang lagi. Di saat ketegangan mencapai puncaknya, wanita itu berdiri tegak. Keributan di jalan itu makin tak terbendung. Warga yang berkerumun kini tidak hanya merekam, tapi juga mulai menyiarkan langsung ke media sosial. Nama Kapten Kirana mulai disebut-sebut. Orang-orang menyebarkan kejadian itu seakan menjadi berita dadakan. Oknum polisi yang tadi berkuasa kini hanya bisa menunduk menanti hukuman yang akan jatuh kapan saja. Kapten Kirana mengambil ponselnya. Dengan tenang, ia menekan nomor yang sudah tersimpan. "Komandan, saya Kapten Kirana. Mohon izin melapor. Ada tindakan pungli oleh aparat polisi di wilayah Jalan Veteran Surabaya. Saya butuh tim segera." Suaranya lantang, membuat warga terdiam mendengar keberaniannya berbicara langsung kepada atasannya. Di seberang telepon, suara tegas menjawab, "Tetap di lokasi, Kapten. Jangan lepaskan siapapun. Tim akan datang." Kapten Kirana mengangguk, lalu menutup telepon. Tatapannya kembali mengunci para polisi yang kini berdiri kaku seperti patung. "Kalian masih sempat mencoba lari, tapi percuma. Saya sudah melapor langsung ke komando." Suasana semakin panas. Polisi pertama yang tadi jatuh mencoba membela diri. "Bu, mohon maaf, kami hanya salah paham." Tapi suara itu terdengar kecil dan tak meyakinkan. Kapten Kirana menatapnya lama, lalu berkata dingin, "Salah paham tidak ada dalam hukum. Apa kalian kira rakyat buta?
Semua orang di sini mendengar jelas apa yang kalian lakukan. Warga bersorak, beberapa bahkan berani maju mendekat, menegaskan bahwa mereka siap bersaksi. "Saya rekam dari awal, Bu, semua ada buktinya," teriak seorang pemuda sambil mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Suasana jalanan mendadak seperti pengadilan terbuka, dengan Kapten Kirana berdiri sebagai hakimnya. Tak lama kemudian, suara sirene terdengar mendekat. Mobil dinas militer dengan kaca gelap melaju cepat, berhenti tepat di lokasi kejadian. Dari dalam keluar beberapa prajurit berseragam lengkap, diikuti seorang perwira tinggi. Warga langsung bertepuk tangan seakan menyambut pahlawan. Perwira tinggi itu melangkah maju, menatap Kapten Kirana dengan hormat. "Kapten Kirana, laporan sudah kami terima. Tunjukkan siapa oknumnya." Kapten Kirana memberi isyarat dengan jari ke arah 3 polisi yang kini gemetar hebat. Semua tatapan warga beralih kepada mereka, menunggu putusan yang akan dijatuhkan. Di bawah terik matahari, kebenaran akhirnya benar-benar terungkap. Para polisi itu kini berdiri di hadapan seorang komandan militer. Tubuh mereka gemetar, wajah pucat tak bersisa. Mereka tahu hari itu akan menjadi akhir dari karir mereka. Dan semua orang bersiap menyaksikan momen itu. Perwira tinggi itu berdiri tegak di tengah kerumunan. Sorot matanya tajam menyapu para oknum polisi yang ketakutan. Suasana menjadi hening seketika. Hanya suara angin panas siang hari yang berdesir di antara pepohonan jalan. Warga menahan napas menunggu keputusan yang akan dijatuhkan. "Siapa komandan kalian?" tanya perwira itu dingin. Para polisi hanya saling pandang. Tak satu pun berani menjawab. Wajah mereka pucat pasi. Seragam yang tadi mereka banggakan kini terasa seperti beban berat di tubuh. Komandan itu mendengus kesal, lalu melangkah maju, berdiri hanya beberapa langkah di depan mereka. "Kalian sudah mempermalukan institusi kalian sendiri. Di depan rakyat, kalian menjual kehormatan dengan harga recehan. Tidak ada ruang untuk kalian lagi di seragam ini." Suaranya menggema disambut sorakan warga yang semakin lantang. Teriak massa menandakan kemarahan yang terpendam selama ini terhadap pungli di jalanan. Komandan itu mengulurkan tangan. Seorang prajurit mendekat menyerahkan map merah berisi dokumen. Dengan gerakan tegas, komandan membuka map itu lalu membaca keras-keras. "Dengan ini, berdasarkan laporan dan bukti yang ada, kalian bertiga dinyatakan dipecat dengan tidak hormat dari kepolisian, efektif mulai hari ini." Seruan itu meledak seperti petir di siang bolong. Warga bersorak histeris, sebagian mengangkat tangan ke udara. Kamera ponsel merekam momen bersejarah itu. Wajah para oknum polisi semakin pucat, tubuh mereka gemetar tak kuasa menahan malu. Salah satu dari mereka bahkan jatuh berlutut menutupi wajah dengan kedua tangannya. "Copot atribut mereka," perintah komandan lantang. 2 prajurit segera maju menarik paksa, topi, lencana, hingga tanda pangkat dari seragam para oknum itu. Proses itu berlangsung di depan mata publik, membuat suasana makin dramatis. Orang-orang bersorak, ada yang bertepuk tangan, ada pula yang berteriak lega. Kapten Kirana berdiri di samping, wajahnya tetap dingin. Ia menatap proses itu dengan mata tajam, seakan ingin memastikan tidak ada yang terlewat. Dalam dirinya, ada kepuasan tersendiri melihat keadilan ditegakkan. Tapi juga ada getir, karena ia tahu seragam yang seharusnya jadi simbol kehormatan bisa ternodai oleh tangan-tangan kotor. Ketika atribut terakhir dicopot, komandan itu berkata keras, "Mulai hari ini, kalian hanyalah warga sipil biasa. Kalian akan diproses lebih lanjut sesuai hukum."